adik-adik. Halo. Kakak mau belajar main sepak bola. Bolanya salah? Ya, bukan kecil. Masa sih? Yang ini ya? Salah lagi. Bukan yang ini. Kayaknya yang ini deh. Yang ini pasti benar, ya kan? Salah lagi. Berarti kakak nggak punya bola kaki dong. Gimana kakak mau belajar? Kalau adik-adik pasti punya kan? Kalau kalian punya, kakak boleh pinjem dong. Nah, ngomong-ngomong adik-adik, olahraga itu banyak banget macamnya. Kalian tahu nggak? Kakak nggak bisa denger. Apa? Kakak nggak yakin kalian tahu. Masa? Nggak mungkin. Coba ya kalau kakak kasih kalian gerakan, kalian bisa nebak nggak itu olahraganya apa? Oke? Nah, ini nih ya, pertama ya. Nah, itu apa? Betul, berenang. Nah, coba yang kedua ya. Kakak yakin mungkin kalian juga nggak akan tahu. Oke ya. Nah, itu apa adik-adik? Voli. Itu salah, itu bukan voli, itu namanya basket. Tapi ada yang bener tuh, ada yang jawab basket. Coba ya yang ketiga nih. Ini yang terakhir. Kalau kalian benar, kakak aku jempol. Oke? Coba ya. Ada bola. Ayo. Nah, itu apa adik-adik? Betul, voli. 100 buat kalian. 100. Nah, adik-adik, kakak capek nih main bola. Keringetan banget. Kakak butuh minum. Ntar ya. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih. Siapa dari kalian yang suka olahraga? Angkat tangannya tinggi-tinggi coba. Kakak nggak lihat. Coba ya. Wah, ada banyak. Kakak yakin kalian pasti sehat dan kuat. Nah, adik-adik, olahraga itu baik banget loh buat kesehatan. Coba, kalian ada olahraga nggak selama ini? Kalian tahu nggak sih, kalau olahraga itu juga bisa dilakukan di rumah loh. Kalian nggak tahu? Coba tebak olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah? Bola kaki? Kayaknya nggak bisa deh bola kaki di rumah. Nanti perabotannya hancur, mama marah. Oh, betul. Bola kaki itu di lapangan. Terus apa dong yang bisa dilakukan di dalam rumah? Lari di tempat. Coba. Bisa ternyata ya lari di tempat. Wah, kalian memang keren. Terus apa lagi? Ada yang jawab main game loh. Wah, kalian ya kalau main game itu jempolnya yang sehat adik-adik. Salah. Wah, adik-adik, kakak lihat kalian udah mandi dan udah cakep. Kalian pasti semangat ya mau sekolah minggu. Nah, untuk lebih semangat lagi, yuk kita berdiri. Nah, kalau Kak Sri bilang starter kids, adik-adik bilang fun and connected. Bisa? Ulang lagi ya. Kalau misalnya kakak bilang starter kids, adik-adik semua bilang fun and
connected. Nah, coba lagi. Lagi dong biar tambah semangat, oke? Salters Kids, fun and connected. Mantap. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, nanti adik-adik ikutin Kak Sri ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah. Kami mau memulai sekolah minggu dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Semuanya karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Kids, selamat hari Minggu semuanya. Buat kalian yang udah siap untuk memuji Tuhan, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Dan jangan lupa ajak mama papanya untuk menari bersama kita. Are you ready kids? Let's go! I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep, hey, down, deep down in my heart. Let's go. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yeay! Seru banget ya lagu pertama. Nah, teman-teman kids, tahu nggak sih kalau misalnya Tuhan itu baik banget buat aku, buat kakak-kakak, dan buat kamu semua yang ada di rumah. So, ayo kita nyanyiin lagu ini bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Sudah siap semuanya? Hey! Ku angkat pujian, ceritakan kasih-Mu, tak henti rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kau angkat bebanku, hapuskan air mataku, gantikan dukaku dengan tarian setiap hari. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Angkatlah hatimu padanya, muliakanlah Yesus Raja. Dia akan ganti segala duka dengan tari-tarian. Sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik buat selamanya. Yes, teman-teman. Tahu ya kalau Tuhan itu baik banget buat aku dan buat kalian semua. So, kita mau terus memuji nama Tuhan. Yeay! Adik-adik, saat ini waktu kita menyembah Tuhan. Kita mau pejamkan mata kita. Kita mau ingat tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan, betapa baiknya Tuhan di hidup setiap kita, betapa baiknya Tuhan di setiap hidup orang tua kita, di sekolah kita, dan semua hal yang baik di hidup kita. Saat ini kita mau
mengangkat tangan kita dan kita menyanyikan lagu ini. Kau ada di hembusan nafasku saat ku berbaring dan memulai hari. Kau ada di sana. Di tiap musim hidupku, terangi malamku, teduhkan siangku. Kau ada di sana. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau ada menuntun langkahku, mengangkat hidupku. Percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hai kids, sekarang waktunya kita mau mulai eksperimen, oke? Dan sekarang kakak udah siapin, ini ada jar kecil isinya sereal yang mungkin adik-adik bisa makan pagi hari. Nah kalau ini nggak ada bisa diganti juga sama biskuit atau apapun deh pokoknya yang ringan-ringan ya. Kita taruh di dalam satu jar kecil kayak gini. Terus kakak di sini juga udah siapin air di dalam gelas bening. Usahain gelasnya bening supaya mudah terlihat, oke? Dan siapin juga wadah supaya airnya nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Oke, sekarang kita langsung mulai aja yuk. Nah, yang pertama adalah kakak punya gelas setengah ini. Oke, nah bayangin kalau gelas ini adalah diri kita. Diri kita sudah dipenuhi banyak banget karakter baik. Misalnya rajin mengerjakan PR, membantu orang tua. Ini semua ada di diri kita. Tapi kadang kita masih juga ya punya karakter yang kurang baik. Contohnya suka bohong. Kadang kalau ditanya pulang jam berapa tapi bohong, bilangnya pulangnya sore padahal mau main. Nah, kita taruh ya di sini bohongnya. Terus apalagi karakter yang kurang baiknya? Gak sabar. Tuh, apalagi hari ini kita lagi bahas tentang sabar ya. Nah, kalau adik-adik gak sabar kita taruh lagi. Udah mulai banyak nih karakter gak baik kita. Apalagi ya, jahil. Ayo, siapa yang suka jahilin adik kakaknya? Kita taruh lagi. Dan kakak masih punya, yaitu cengeng. Ayo ngaku, siapa yang di rumah kalau gak dibeliin mainan langsung ngambek? Kita taruh ya. Dan yang terakhir, pemarah. Ayo siapa yang suka marah-marah di rumah? Wow, kalau dilihat karakter buruknya udah banyak banget ya. Nah, terus gimana nih caranya kita bisa bikin karakter buruk kita keluar dari diri kita? Gimana caranya? Ada yang tahu? Ya, benar banget. Kita bisa mulai dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, kita isi, wow,
karakter baiknya jadi lebih banyak ya. Kita isi lagi dengan baca renungan. Sudah lebih banyak, kayaknya udah hampir keluar nih. Apalagi ya supaya kita bisa punya karakter baik lebih banyak. Baca Alkitab ya. Kita tuang lagi firman Tuhannya. Wah, udah keluar nih. Baca Alkitab lagi, udah mulai keluar. Apalagi ya? Ikut ibadah minggu gimana? Ikut ibadah minggu. Wow, tinggal dikit lagi. Nah, kalau tinggal dikit lagi kita harus makin rajin mendengarkan firman Tuhan. Wow, tinggal dikit lagi adik-adik bisa ikut saat teduh sama orang tuanya. Nah, terus kalau misalnya udah hampir penuh seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Caranya gampang banget. Kalau karakter baiknya yang udah tinggal, jangan berhenti dengerin firman Tuhan. Jangan berhenti baca Alkitabnya. Kenapa? Kalau firman Tuhan yang kita tuang terus dalam diri kita, yang keluar sekarang bukan kebiasaan buruk lagi, tapi yang keluar adalah hal baik. Nah, kalau hal baik udah keluar, jadinya apa? Di sekeliling kita dapat hal baik dari tindakan kita. Gimana? Mudah kan eksperimennya? Yuk coba di rumah sama-sama, bahannya gampang banget, tinggal siapin gelas dan wadah-wadah. Oke? Selamat mencoba adik-adik. Hai kids, ini saatnya kita untuk memberi persembahan. Tapi sebelumnya, yuk kita buka satu ayat dari Amsal 10 ayat 22. Kakak bantu baca ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, siapa di sini yang suka banget punya mainan banyak? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak ya. Aku juga suka punya banyak mainan. Nah, tapi gini nih, pasti kan kita kadang suka berebutan mainan ya, entah itu sama kakak, atau sama adik, atau bahkan sama orang lain yang datang main ke rumah. Nah, kalau misalnya kita tahu nih, tadi kan firman Tuhan bilang bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kan kalau punya banyak mainan itu berarti kita mainan tuh nggak perlu rebutan. Nah, kita juga sebagai anak yang baik dan kita tahu mainan itu berkat, kita harus bisa bagi itu ke orang lain juga, entah itu jadi kita nggak rebutan sama adik kita, sama sahabat atau teman yang datang ke rumah gitu. Tapi kita bisa, yuk main bareng, yuk kita main bareng-bareng karena kan tahu mainannya tuh punyanya banyak gitu. Nah, begitu pula saat kita memberi persembahan dengan sukacita, Tuhan pasti selalu memberkati pekerjaan mama dan papa kita. Nah, yuk kita siapin persembahan kita yang terbaik. Habis itu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi dengan hati penuh sukacita, persembahan itu akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi kids. Hai kids, saatnya pengumuman nih. Tapi sebelumnya kita mau tagline kita dulu ya biar semakin semangat. Kalau Kak Shanti bilang Salters Kids, kalian jawab fun and connected. Coba, kita coba ya. Salters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Salters Kids, fun and connected. Nah, aku mau nyampein beberapa pengumuman nih. Pengumuman pertama untuk persembahan itu kalian kasih tahu ke mama papa kalian untuk transfer ke rekening BCA atas nama Agnestin BP. Nanti nomornya ada tertera di layar kalian. Nah, lalu pengumuman kedua, jangan lupa seperti biasa minggu depan hari Minggu jam 10 pagi kita ibadah bareng lagi. Oke, standby di YouTube GKKD Salters. Nah, yang terakhir nih, kalau kita pergi kemana-mana, jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan ya. Mau pergi keluar maupun setelah pulang dari kemanapun. Karena di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap selalu aware dan jaga kebersihan. Oke, stay healthy ya kids. Bye-bye. Kalian kenapa?
beli jus tapi aku mau pakai topi direbut. Oke. Dibanding rebutan topi, mendingan kakak kasih buah nih, biar buat ngejus sendiri ya. Nih, apa nama buahnya? Sabaran. Nah, kalau udah, sekarang silakan dimakan buahnya. Habis itu main lagi deh. Oke deh. Yeay. Nah, adik-adik, jadi hari ini kakak mau cerita tentang buah-buah roh, yaitu kesabaran. Hah? Emang ada kak nama buah itu kesabaran? Ada adik-adik. Penasaran? Yuk kita dengerin cerita kakak hari ini. Oh ya, sebelumnya kakak mau sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Apa kabar adik-adik? Sehat? Pasti sehat. Yang di sini apa kabar adik-adik? Wah, semangat sekali ya hari ini. Kakak juga lihat baju-bajunya udah seragam semua ya. Seragam olahraga maksudnya. Biar kita olahraga sama-sama bareng kakak di sini. Keren. Nah, adik-adik, jadi kalau ngomongin tentang kesabaran, kakak jadi inget deh satu tokoh Alkitab namanya itu Yusuf. Iya, jadi adik-adik Yusuf itu adalah orang yang sabar adik-adik. Jadi dulu ceritanya adalah, kakak cerita dari awal ya. Yusuf itu dia punya bapak namanya Yakub. Nih dia nih. Yakub itu sayang banget sama Yusuf, sayang banget. Padahal Yakub itu punya anak-anak yang lain. Nah, karena Yakub itu sayang banget sama Yusuf adik-adik, makanya kakak-kakaknya ini iri sama Yusuf. Dia ngebuang Yusuf itu ke sumur. Nih, aduh serem banget ya. Kakak takut. Bisa bayangin gak sih adik-adik kalau dalam sumur tuh kayak apa? Pasti kan dalam, gelap, lembab. Aduh, kayaknya kakak gak mau deh kalau dibuang ke sumur kayak gitu. Tapi tahu nggak adik-adik, Yusuf itu pas dibuang dia nggak marah loh adik-adik. Dia nggak marah loh, hebat. Kalau kakak sih mungkin bisa marah sih dikit. Tapi Yusuf nggak pernah marah loh adik-adik. Terus nggak cuma dibuang aja. Habis itu kakak-kakaknya Yusuf itu menjual Yusuf ke Mesir. Jadi Yusuf itu menjadi budak. Nih gambarnya nih. Jadi budak loh dia di Mesir. Adik-adik tahu nggak kalau budak tuh ngapain aja? Budak itu adalah orang yang suka disuruh-suruh, terus disiksa. Aduh, jangan deh adik-adik, jangan dibayangin deh jadi budak. Jadi budak tuh nggak enak banget. Ih, tapi adik-adik tahu nggak? Yusuf itu nggak pernah loh marah sama kakak-kakaknya. Dia nggak pernah ngeluh, kenapa sih aku harus jadi budak? Kenapa sih aku dijual? Kenapa? Nggak pernah. Yusuf ya udah. Dia terima aja kayak gitu. Dan paling sedihnya lagi adalah habis dia jadi budak, dia ketemu sama namanya istri Potifar. Nih dia. Si istri Potifar ini dia fitnah si Yusuf adik-adik. Dia tarik bajunya segala macam. Pokoknya difitnah lah. Hasilnya adalah Yusuf harus masuk penjara adik-adik nih. Dia dibawa sama prajurit, sedih aku. Tuh, sedih ya. Terus akhirnya dia masuk penjara adik-adik. Tapi lihat deh, Yusuf tuh gak pernah loh dia sedih, dia gak pernah marah. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia berdoa. Nih. Berdoa adik-adik. Dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu adik-adik, dia berdoa supaya dia sabar. Dan hasilnya adalah kasih karunia Tuhan ada dalam diri Yusuf. Jadinya dia sabar, karakter dia baik adik-adik. Dan akhirnya dia disukain deh sama semua orang di dalam penjara. Nih teman-temannya banyak nih, lihat deh. Nah gitu adik-adik, udah gitu dia gak cuma disukain aja. Yusuf itu punya karunia lain loh adik-adik, yaitu dia bisa mengartikan mimpi. Ayo di sini ada nggak nih yang bisa artiin mimpi nih? Oke, nah Yusuf tuh bisa, dia pintar, dia bisa ngartiin mimpi. Nih, artiin mimpi. Jadi karena dia pintar, dia bisa ngartiin mimpi, akhirnya kedengeranlah ke telinga Raja Mesir, yaitu Firaun. Suatu hari si Firaun ini mimpi. Tapi
Firaun bingung ini mimpinya tuh apa. Akhirnya dia panggil Yusuf untuk mengartikan mimpi itu. Nah, setelah itu ternyata apa yang diartikan Yusuf itu benar. Dan si Firaun mengangkat Yusuf jadi orang kepercayaannya. Nih fotonya. Keren ya? Dari yang dibuang jadi budak, masuk penjara. Terus jadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir setelah si Firaun. Hebat banget Yusuf. Kakak jadi inget deh ayat Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Di Amsal 16 ayat 32a. Yaitu, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa di sini yang mau jadi pahlawan? Ayo. Saya. Yeay, semuanya ya. Di sini ada, di situ ada, di situ ada. Wah, kakak percaya adik-adik. Bahkan, oh iya kakak mau tanya, adik-adik suka sama pahlawan apa? Iron Man, Superman, Wonder Woman, apalagi ya? Avatar. Wah, banyak banget pahlawan ya adik-adik ya. Nah, berita gembiranya adalah kalau adik-adik sabar, adik-adik bisa lebih baik dari si pahlawan-pahlawan itu loh. Hebat. Nah, adik-adik, Yusuf tuh sabar karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia berdoa terus. Makanya kasih karunia-Nya Tuhan itu selalu ada sama Yusuf, adik-adik. Nah, kayak gitu adik-adik. Bukan karena kekuatannya Yusuf loh. Kalau pakai kekuatan sih nggak bisa. Ini pasti cuman karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu ada sama-sama sama Yusuf, makanya dia itu jadi orang penting. Hebat. Nah, di sini siapa yang mau jadi orang penting? Pasti kita semua ya. Kakak mau terima segala janji-janji Tuhan dalam hidup kakak. Dan kakak percaya kasih karunia Tuhan itu ada dalam diri kakak dan ada juga dalam diri adik-adik. Nah, satu lagi nih, terakhir. Kakak mau kasih tahu, karena kita mau kan kasih karunia Tuhan ada dalam diri kita. Nah, kakak mau tanya dulu nih sekarang nih. Siapa adik-adik yang masih suka marah-marah kalau disuruh mamanya mandi? Oh, ada satu di sana. Oh, ini enggak. Pintar. Kamu tanya lagi. Siapa yang masih susah banget kalau disuruh makan sama mamahnya? Siapa? Ayo. Siapa? Oh, di sana ada. Gak apa-apa. Oh, di sini enggak. Hebat. Nah, satu lagi. Siapa di sini yang masih suka rebutan mainan sama kakaknya atau sama adeknya? Oh, banyak ternyata. Oke, nah adik-adik kakak percaya setelah adik-adik dengerin firman ini, adik-adik udah gak rebutan lagi mainan sama kakaknya. Udah gak marah-marah lagi kalau mama nyuruh adik-adik mandi atau makan. Karena sama seperti Yusuf, kalau kita sabar kita akan jadi pahlawan. Nah, caranya supaya sabar, kita tadi sama seperti Yusuf ya, kita berdoa, kita minta bantuan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa sabar. Dan juga pastinya dengerin ibadah minggu lagi, minggu depan ya. Dan yang terakhir, nah ini nih yang paling bisa dipraktekin. Jadi kalau misalnya mama adik-adik atau papa adik-adik nyuruh sesuatu, nah adik-adik diem dulu selama 3 detik. Gimana caranya kak? Nih aku contohin ya. Misalnya aku jadi mama pas di sini dan di sini aku jadi adek. Saya jadi mama dulu ya. Dek, ayo makan dulu. Aku jadi adik-adik nih. Hitung ya. 1, 2, 3. Iya ma, aku mau makan. Tuh. Gitu adik-adik. Jadi kalau misalnya mama papa nyuruh sesuatu, jangan langsung dijawab. Tunggu 3 detik supaya kita nggak marah-marah lagi. Oke. Sip. Jadi abis ini kita bisa jadi lebih sabar. Oke. Sip. Oh iya, kakak lupa. Kakak harus lari lagi nih. Ditunggu sama teman kakak. Oke? Ya udah. Dadah adik-adik. Aduh, enak banget kakak udah
badannya. Adik-adik juga pasti udah sehat ya badannya di rumah ya. Nah adik-adik, jadi ibadah kita hari ini udah selesai. Kita mau doa tutup ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa kami bisa jadi anak yang lebih sabar, yang gak cepat marah, yang gak pernah ngeluh Bapa. Terima kasih karena kami percaya kasih karunia Tuhan Yesus ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Yeay adik-adik, kakak percaya setelah dengerin ibadah minggu hari ini, adik-adik bisa jadi lebih sabar. Karena orang sabar itu lebih dari pahlawan. Yeay! So adik-adik, happy Sunday semuanya. See you next week. Dan Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.